Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ajun sebagai pengampu dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Valentino Arjuna Putra dengan NIM A1220230230699. Kali ini pada kesempatan ini saya akan membahas analisis artikel segmentasi pelanggan menggunakan metode G-means clustering berdasarkan model RFM pada klinik kecantikan yang terdapat di klinik kecantikan Bilekron Malang. Berikut yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Pada pendahuluan, Bilekron merupakan salah satu klinik kecantikan baru di Malang yang belum menerapkan strategi CRM, yaitu Customer Relationship Management, di mana dengan adanya pelayanan ini memberikan pelanggan yang berbeda. Terdapat segmentasi, yaitu merupakan proses untuk mengetahui karakteristik pelanggan dengan kesamaan tertentu, sehingga mempermudah menggalian informasi terkait pelanggan yang profitable. Perilaku bisnis pelanggan dapat dilihat dari resensi, yaitu rentang waktu transaksi terakhir. Frekuensi yaitu jumlah transaksi, dan yang terakhir monetary adalah rupiah yang dikeluarkan pelanggan. Nah, ini juga dapat disebut dengan RFM, yaitu resensi frekuensi monetary. Salah satu metode pengelompokannya yaitu menggunakan G-means. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan jumlah segmen secara intuitif dalam penerapan metode G-means. Berikut ada slide kedua yaitu metodologi. Yang pertama ada di poin 2.1 identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama itu melakukan analisis terhadap objek yang akan ditentukan, yaitu di klinik kecantikan Bilekron Malang. 2.2 studi literatur. Studi literatur itu kita mencari teori-teori yang relevan terhadap penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu oleh Adianto et al. Pada tahun 2019 dan Anjali pada tahun 2017. Dengan melibatkan 3 buah variabel yaitu RFM dan metode segmentasi menggunakan G-means clustering. Berikutnya 2.3 pengumpulan data. Nah, dengan pengumpulan data yang dilakukan di klinik kecantikan Bilekron, jenis data yang diperlukan yaitu terdapat data profil pelanggan. Data profil pelanggan klinik kecantikan Bilekron yang bersifat anonimus atau bukan data kredensial pasien seperti atribut, ID, dan nama, dikarenakan aturan kode etik. Data transaksi pelanggan 6 bulan, terakhir tahun 2017, dapat representasi RFM dan data pendukung lainnya yang diekstraksi dari database dalam format XLS. Jumlah data yang didapatkan adalah 21.503 transaksi dan 4.716 pelanggan. Yang berikutnya 2.4 data selection. Proses data selection yaitu kita memilih variabel frekuensi RFM. Variabel resensi diperoleh dengan perhitungan selisih terakhir kali transaksi pada pelanggan dengan tanggal penelitian yakni 7 November 2017. Variabel frekuensi dihitung dengan menjumlahkan transaksi pelanggan dalam satu periode. Sedangkan monetary dihitung dengan menjumlahkan besaran rupiah dan dikeluarkan dalam transaksi, kemudian diubah ke dalam format CSV untuk dilakukan pre-processing data. Berikutnya 2.5 pre-processing data.
yaitu perlu dilakukan preprocessing data karena data cleansing, reductive Oliver, dan transformasi data dengan proses logaritmik untuk mentransformasi rentang nilai tiap variabel menjadi lebih kecil dengan normalisasi min-max untuk mengubah rentang nilai variabel menjadi 0 sampai dengan 1. Proses processing hingga proses clustering dilakukan menggunakan software R. Kemudian 2.6, proses utama dari clustering selanjutnya adalah melalui 3 tahapan, yaitu metode elbow secara induktif, proses skimming, clustering, dan terakhir adalah uji coba performa cluster. Dengan metode hitung manual, SSA turun indeks, Hillhouse, width, dan connectivity input dari proses ini adalah data pada variabel RPM. Setelah semua tahapan metode telah diterapkan, maka dilakukan analisis hasil cluster. Berikutnya 2.6 clustering. Maaf, berikutnya 2.7, yaitu pembuatan visualisasi cluster. Nah, setelah berbagai poin atau berbagai metode, terdapat visualisasi cluster. Hasil script pada software R dimasukkan ke dalam R, query pada software Power BI. Power BI membantu memvisualisasikan hasil cluster dalam bentuk grafik tiap segmen yang diperoleh pada proses sebelumnya. Selain grafik, BI dapat menampilkan analisis yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Dan menggunakan input proses ini, cluster yang dihasilkan oleh tools R dan output berupa dashboard yang menampilkan grafik hasil clustering. Berikut terdapat gambar alur dalam penelitian ini, seperti yang sudah saya jelaskan. Dan kemudian hasil dan membahasa. Yang pertama yaitu 3.1 analisis RFM. Mengekstraksi data pelanggan berdasarkan 3 variabel RFM. Setiap pelanggan dalam waktu 6 bulan terakhir di tahun 2017, setiap pelanggan diakumulasi masing-masing nilai RFM dalam periode 6 bulan terakhir seperti terlihat pada potongan tabel pada tabel seperti ini. Nah, ini yaitu tabel regensi pelanggan. Terdapat ID customer dengan resensi rentan waktu 32 hari dalam 66 bulan. Maka pelanggan dalam 6 bulan yaitu melakukan 32 transaksi di klinik kecantikan malam. Yang berikutnya 3.2 praproses data. Maaf, ini juga masih di 3.1 analisis RFM. Yang kedua ada tabel frekuensi pelanggan. Yang pertama ini ada ID customer sama, frekuensi yaitu jumlah transaksi dalam satu periode. Yang pertama itu 11 kali dalam periode 6 bulan. Yang ketiga juga terdapat tabel monetary dengan jumlah uang yang dikeluarkan pelanggan tiap periodenya. Berikut 3.2 praproses data. Praproses data terdapat 3 proses, yaitu data transformasi dengan logaritmik, data cleansing, dan normalisasi min-max. Data hasil praproses data terlihat pada tabel berikut. Terdapat di nomor 4 tabel regensi pelanggan. Berikutnya yaitu 3.2 praproses data. Pada praproses data terdapat 3 proses, yaitu data transformasi dengan logaritmik. Dapat dilihat pada tabel berikut yang ada di nomor 4, 5, dan 6. Yang nomor 4 ini adalah hasil praproses data regensi. Yang kedua, tabel hasil praproses data frekuensi.
Dan yang keenam, tabel hasil praproses data monetary. Berikutnya, 3.3 penentuan jumlah klaster. Penentuan jumlah klaster ini menggunakan elbow method. Pada plot tersebut didapat satu titik siku yang berbentuk di antara titik 2 dan 4 setelah titik 3 sudah tidak lagi terjadi penurunan signifikan secara induktif. Yang selanjutnya 3.4 K-means clustering. K-means clustering yaitu hasil proses clustering menggunakan K-means berupa informasi yang menunjukkan jumlah anggota setiap cluster. Cluster ini yaitu pengelompokan pelanggan sesuai kelasnya. Titik pusat atau centroid dan nilai performa cluster berdasarkan within cluster sum of squaring. Hasil K-means 2 cluster, jumlah anggota setiap cluster tidak sama banyak. Cluster yang pertama sebanyak 2.429 anggota dan cluster yang kedua sebesar 2.215 anggota. Terdapat 2 titik centroid yang saling berjauhan. Berikut data hasil 2 cluster pada tabel 7. Ya, ini yaitu tabel hasil cluster 2. Berikutnya yaitu hasil K-means cluster 3. Jumlah anggota setiap cluster tidak sama banyaknya cluster yang pertama. Pada uji coba connectivity dan silhouette, yakni pada nilai K, sedangkan 2 yang berarti jumlah cluster sebanyak 2 merupakan cluster yang optimal. Berikut data uji performa pada tabel hasil cluster 3. Berikutnya, titik 5 uji performa SSE. Pada pengujian ini mencari performa setiap jumlah cluster yang disesuaikan dengan rentang nilai pada metode elbow. Berikut adalah hasil dari uji coba performa SSE pada tabel nomor 9. Berikut yaitu tabel hasil uji SSE. Terdapat selisih dan jumlah. Kemudian 3.6 uji performa menggunakan CL valid. Pada uji coba performa menggunakan CL valid, yaitu nilai jumlah cluster optimal yang paling banyak muncul pada ketiga metode uji performa. Pada hasil connectivity memilih jumlah cluster sebanyak 2 segmen karena memiliki nilai terendah di antara yang lain, yaitu sebesar 162.588. Hasil turun indeks memiliki jumlah cluster sebanyak 5 segmen karena memiliki nilai tertinggi. Pada uji connectivity dan silhouette ini nilai K sama dengan 2, yang berarti jumlah cluster sebanyak 2 merupakan cluster yang optimal. Berikut uji performa pada tabel nomor 10. Yaitu ini. Cluster 2 dengan connectivity 162 dengan dan indeks 0,0013, silhouette width 0,4200. Berikutnya 3.7 analisis clustering. Analisis ini terdapat 2, yaitu analisis 2 cluster dan juga analisis 3 cluster. Berikut gambar cluster ini yaitu data frekuensi yang 2 cluster dan ini yang rata-rata 3 cluster. Yang terakhir, yang berikutnya 3.8 hasil visualisasi dashboard. Hasil visualisasi dashboard dapat dilihat sebagai berikut. Hasil visualisasi penelitian menunjukkan bahwa untuk memvisualisasikan keadaan setiap segmen digunakan beberapa grafik. Di antaranya grafik donat ini untuk mempresentasikan persentase pelanggan tiap segmen. Yaitu ada grafik scatter untuk mempresentasikan hubungan variabel RFM dan juga grafik bar chart untuk menampilkan
jumlah transaksi layanan setiap cluster, label rata-rata variabel RFM, dan box scatter plot untuk mempersentikan plot pelanggan. Berikutnya hasil usability testing. Analisis usability testing digunakan untuk mengetahui kualitas dashboard yang dibuat metode yang digunakan dalam pengukuran usability yakni sistem usability scale SUS. Pada metode ini adalah jumlah sedikit Sauro 2011 dari testing yang dilakukan pemilik Billy Crown Malang didapatkan hasil perhitungan yang dapat ditemukan bahwa nilai rata-rata responden untuk dashboard adalah 85 sehingga dashboard dikategorikan ke dalam dashboard acceptable yang artinya dashboard diterima baik oleh perusahaan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari artikel yang saya analisis dari proses penelitian mulai dari lisensi, frekuensi, dan monetary, semakin besar nilai R dan F, maka kemungkinan pelanggan akan melakukan transaksi kembali dengan perusahaan tersebut. Selain itu, semakin besar nilai M, maka kecenderungan pelanggan dalam memberikan respon kepada produk dan layanan perusahaan. Kemudian dari metode clustering yang merupakan pembagian kelompok pelanggan di mana suatu perusahaan memanfaatkan momen ini untuk dapat mengetahui pelanggan yang datang. Itu bisa disebut CRM. CRM. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.